Halo guys, selamat datang di YouTube channel Naxir Sneakers. Ini sepatu gokil, keren banget guys, dan gue udah gak sabar untuk review sepatu ini bareng sama kalian. Ini adalah sepatu Nike LeBron 18. So without further ado, check it out and stay tuned. Gila sih guys, ini sepatu udah gue tunggu-tunggu banget, dan ini merupakan salah satu sepatu yang kayaknya tuh teknologi Nike semua yang bagus-bagus itu ditaruh di sepatu ini. Apakah sepatu ini menjadi sepatu yang over teknologi? Kita belum tahu juga, tapi secara first impression dari ngelihat dari teknologinya, ini tuh kayak mobil yang, wah kalau mau ibarat mobil nih ya guys, bener-bener mobil yang super power banget. Dan sebelum kita sepatunya, gue pengen bahas dari segi boxnya dulu, karena box yang ada di sepatu ini menurut gue juga keren banget, simple, nggak aneh-aneh, dan ini box yang bisa dibilang looksnya retro banget, jadi gue cukup suka. Dan juga buat kalian yang belum subscribe ke YouTube channel Naxir Sneakers, pastikan kalian subscribe dulu, karena di channel ini kita bakal bahas sepatu-sepatu basket terbaru, dan kita itu channel paling cepat yang update guys. Jadi pastikan kalian subscribe dan jangan sampai ketinggalan sama sepatu-sepatu keren yang bakal rilis berikutnya. Dan juga langsung aja kita ngomongin sepatunya. Ini adalah sepatu Nike LeBron 18. Wow, gokil banget. Secara first impression, gue langsung nyobain sepatu ini waktu sepatu ini datang, karena gue udah nggak sabar, gue penasaran sama teknologi cushion yang ada di sepatu ini. Dan satu poin yang bener-bener gue suka banget, sepatu ini bener-bener beda overall feel-nya sama Nike LeBron 17. Sepatu ini udah nggak setinggi Nike LeBron 17, dan itu menurut gue nilai plus banget di sepatu ini, karena untuk LeBron 17 sendiri itu tuh saat gue pakai berasa bener-bener tinggi. Jadi kadang saat gue bergerak di lapangan, kayaknya gue buat yang small man gini, gue yang main di posisi guard, kadang gue itu rasanya sedikit ragu-ragu guys. Tapi di sepatu ini overall feel-nya udah beda banget dan cukup aneh, padahal sepatu ini tuh punya setup yang mirip. Jadi konsep dari sepatu ini, di bagian belakang, setengah ke belakang ini, kalian bisa lihat di sini kayak ada liningnya gitu. Ini merupakan bagian power, di mana air unit yang ada di sepatu ini berfungsi untuk memberikan impact protection terhadap LeBron. Dan di bagian depannya, ini sepatu ini menggunakan konsep speed, di mana sepatu ini menggunakan zoom air unit. Jadi sepatunya itu bisa memberikan kita profiling feeling saat kita menggunakan sepatu ini di lapangan. Jadi sebenarnya masih sama kayak di Nike LeBron 17, kita mendapatkan air unit terbesar yang pernah digunakan di sepatu LeBron James. Tapi untuk implementasinya sendiri memang sedikit berbeda. Jadi air unitnya itu bentuknya kayak C gitu, huruf C gitu guys. Dan di tengahnya itu baru dikasih zoom air unitnya. Itu juga full length, jadi dari belakang sampai depan kita mendapatkan sensasi zoom. Dan untuk overall feel-nya gue bisa bilang gokil banget. Saat gue pertama kali masuk ya guys, ngerasain sepatu ini, langsung berasa cushionnya. Dan menurut gue ini adalah salah satu sepatu yang punya cushion yang ekstra banget, lebih dari sepatu-sepatu yang pernah gue cobain sebelumnya. Kombinasi antara air dan zoomnya itu berasa lebih nyenengin dibandingkan dengan Nike LeBron 17, dan serasa kayak kita tuh bisa lompat lebih tinggi guys. Dan juga satu hal lagi yang menurut gue oke banget, sepatu ini menggunakan foam yang ini juga Kuslon. Jadi untuk overall foam yang digunakan juga bener-bener ekstra nyaman banget guys. By the way, buat kalian penasaran di mana gue ngedapetin sepatu ini, gue dapetin sepatu ini dari Hoops Point, dan sepatu ini dijual dengan harga Rp2.999.000. Jadi buat kalian penasaran, kalian pengen nyobain langsung sepatu ini, kalian bisa langsung klik link di description. Gue udah masukkan link, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Gokil banget guys. Untuk material uppernya sendiri, sepatu ini menggunakan material yang mostly terdiri dari bahan knit. Ini juga disebut dengan material knit Posite 2.0. Jadi seperti yang gue bilang tadi, material knit ini nggak tahu kenapa jarang banget ada di sepatu-sepatu basket. Mostly zaman sekarang sepatu basket itu pakai material mesh, dan material knit itu sebenarnya jauh memberikan kita overall feel yang jauh lebih nyaman sih kalau buat gue. Tambah lagi material knit yang digunakan di sini, kalau gue bisa bilang sebenarnya tuh ini beda banget sama material yang ada di Nike LeBron 17. Kayak nggak ada keras-kerasnya sama sekali. Jadi kalau di Nike LeBron 17 di bagian belakang sama di sampingnya itu ada kayak yang keras-keras gitu. Di sini nggak ada sama sekali. Dan ini gue bisa bilang tuh sebenarnya lebih mirip kayak ke Nike LeBron 15 atau Nike LeBron 16. Jadi memang dari implementasinya sendiri gue bisa bilang cukup beda. Terutama di bagian depannya itu juga beda banget, karena Nike LeBron 17 punya material yang bisa dibilang benar-benar soft banget di bagian depan. Buat sepatu Nike LeBron 18, materialnya itu menurut gue lebih berstruktur guys. Di bagian belakang dari sepatu ini, di sini ada material yang gue suka banget. Di sini kayak ada TPU piece yang ini berfungsi nggak cuma untuk memberikan kita heel support atau ankle support, tapi ini juga berfungsi untuk meredam air unitnya sehingga kita nggak over compress. Dan juga untuk material tangnya sendiri, secara first impression sih gue ngerasa kayak ini material tangnya tipis banget ya, padahal sepatunya bener-bener kayak eksklusif, tapi materialnya itu tipis banget.
Tapi ternyata setelah gue gunakan di sini kayak ada 3 pods air unit dan berasa enak-enak aja sih. Jadi nggak berasa kayak material tangnya itu jadi kayak tipis gitu. Jadi cuma di bagian atasnya aja tipis, tapi di bagian tengahnya itu bener-bener kerasa banget. Air unit 3 buahnya ini bener-bener bisa memberikan kita lockdown yang cukup oke saat gue nali sepatu ini dengan kencang guys. Untuk overall fitnya sendiri, gue bisa bilang sepatu ini fit true to size dan gue nggak ngerasa sepatu ini sempit atau gimana. Ada orang yang bilang sepatu ini berasa sedikit sempit, tapi buat gue sih ya kayak sepatu biasa aja gitu guys. Dan juga dengan penggunaan material knit yang ada di sepatu ini jelas banget memberikan overall kenyamanan yang berbeda, dan juga ditambah lagi di bagian belakang dari sepatunya di sini ada padding-padding yang kayak di scalp gitu. Jadi benar-benar memberikan ekstra kenyamanan di saat gue menggunakan sepatu ini. Untuk kalian yang punya kaki lebar, gue nggak begitu yakin apakah kalian harus naik setengah size atau kalian beli true to size. Kalian mending cobain dulu di store, jadi pastikan sendiri karena memang bentuk tiap kaki orang itu beda-beda. Jadi mungkin menurut gue nyaman, belum tentu buat kalian itu nyaman guys. Lanjut di bagian tractionnya, sepatu ini menggunakan kayak multi directional pattern, atau ini juga bisa dibilang kayak bentuknya diamond pattern gitu. Jadi bagian depan kalian mendapatkan diamond pattern yang lebih solid, lebih dekat gitu jaraknya. Di bagian belakang lebih lebar lagi. Dan untuk penggunaan rubbernya sendiri, sepatu ini menggunakan solid rubber outsole, nggak ada XDR-nya juga. Dan tambah lagi sepatu ini juga menggunakan multicolor, jadi kalian bisa lihat di sekujur outsole-nya itu penuh dengan warna-warna yang unik banget. Jadi bener-bener kelihatan rame di sepatu ini. Dan basically gue masih belum tahu apakah traction yang ada di sepatu ini bisa bekerja dengan baik di lapangan atau enggak. Biasanya sih dengan penggunaan warna-warni kayak gini, ini pengaruh juga ke overall tractionnya. Cuma gue berharap paling enggak rubber compound yang digunakan, terus pattern yang ada di sepatu ini bisa dapat memberikan kita performance traction yang solid. Last but not least, sepatu ini memiliki James Gang colorway. Jadi yang seperti gue bilang tadi, sepatu ini tuh warnanya sedikit rame, terutama bagian bawahnya bener-bener kayak ada mix colornya gitu. Dan meskipun sepatu ini memiliki upper yang basically warnanya hitam, tapi di sini kayak ada sparkle warna-warna lainnya juga. Detail di bagian tang yang nggak kalah keren, ada logo macannya LeBron James, terus ada logo James Gang dan juga tanda tangan LeBron. Dan di bagian belakang dari sepatunya di sini ada kayak graffiti gitu guys. Jadi menurut gue ini juga colorway yang cukup unik, dan sebenarnya gue udah nggak sabar untuk nunggu warna-warna lain yang rilis untuk sepatu Nike LeBron 18, karena rumornya sendiri warna-warna lain yang bakal rilis itu juga gokil parah guys. And that's about it guys. Sepatu Nike LeBron 18 ini jujur aja sepatu yang menarik banget. Seperti yang gue bilang tadi, secara first impression ini benar-benar nyaman banget, dan mungkin sepatu ini bisa jadi salah satu sepatu yang masuk dalam top 5 sepatu gue di tahun 2020. Nggak ada yang tahu nih. Dan juga gue belum nyobain sepatu ini secara langsung, tapi jujurnya aja sampai sejauh ini tahun 2020 gue baru nemuin kayak cuma 3 sepatu yang masuk nominasi gue, jadi masih ada beberapa list lagi. Dan 2020 bentar lagi selesai juga, jadi mungkin ya sepatu ini bisa jadi guys. Jadi kalau kalian penasaran sama performance reviewnya, kalian tungguin aja di YouTube channel Naksir Sneakers. Dan by the way, mungkin abis ini gue bakal langsung bawa sepatu ini ke lapangan. Dan juga kalau kalian penasaran sama kayak live update-nya, kalian bisa langsung aja follow di Instagram gue @billyr22. And that's about it. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Thank you buat Hoops Point. See you on next video guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.